Halo semua, perkenalkan nama saya Michael Valen Satrio Munte dengan NIM 231401103. Saya berasal dari Kom A dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah saya yaitu Etika Profesi, dan dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Eng Adi Chandra, STM Kom. Jadi di sini kita akan membahas generatif AI atau gen AI dalam dunia pendidikan. Yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada manfaat gen AI dalam pendidikan. Di sini kita akan membahas akses pembelajaran personal. Kemudian yang kedua ada efisiensi waktu untuk pengerjaan. Kemudian yang ketiga ada pembelajaran berbasis kreativitas. Kemudian yang kedua ada kerugian gen AI dalam pendidikan. Yang pertama itu kita akan bahas resiko plagiarisme dan ketergantungan. Yang kedua ada kurangnya keterlibatan kognitif. Yang ketiga ada ketimpangan akses teknologi. Kemudian yang ketiga yaitu risiko gen AI dan cara meminimalkannya. Kemudian untuk yang kita bahas itu ada yang pertama ada risiko penyalahgunaan untuk kecurangan, kemudian kebergantungan, kemudian yang kedua itu ada kebergantungan yang berlebihan, kemudian yang ketiga itu ada kebocoran data pribadi, kemudian yang keempat ada potensi gen AI dalam pendidikan. Yang pertama kita akan membahas penelitian dan inovasi pembelajaran, yang kedua ada pembelajaran interaktif dan adaptif, yang ketiga ada meningkatkan kemampuan analisis. Lanjut aja langsung. Yang pertama, manfaat gen AI dalam pendidikan. Akses pembelajaran personal. Jadi gen AI itu memungkinkan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan individu. Misalnya jika seorang siswa kesulitan memahami konsep tertentu, AI bisa menawarkan materi yang lebih mudah atau menyediakan contoh tambahan. Hal ini bisa meningkatkan motivasi belajar siswa dan membantu mereka lebih memahami materi pelajaran. Kita tahu bahwa setiap siswa itu belajar dengan cara dan kecepatan yang berbeda. Di sini gen AI berperan penting. Dengan AI pembelajaran bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Contohnya, jika ada siswa yang kesulitan memahami matematika atau pelajaran yang lainnya, AI dapat memberikan soal-soal latihan dan juga penjelasan yang lebih sederhana gitu. Jadi AI memungkinkan pembelajaran yang lebih efektif dan memberikan pengalaman yang lebih mendalam sesuai kemampuan siswa. Yang kedua ada efisiensi waktu untuk mengajar. Jadi gen AI dapat mengotomatisasi tugas rutin seperti menyiapkan materi, memberikan kuis, atau mengoreksi soal pilihan ganda, sehingga pengajar bisa mengalokasikan lebih banyak waktu untuk bimbingan langsung, konsultasi, atau mendukung siswa dengan kebutuhan khusus. Jadi di sini ya untuk guru gen AI itu adalah alat yang sangat membantu. Seperti membuat soal, mengoreksi tugas yang bisa dilakukan oleh AI. Dengan begitu guru juga memiliki lebih banyak waktu untuk berinteraksi langsung dengan siswa. Misalnya membantu mereka yang membutuhkan bimbingan ekstra. Jadi AI tidak hanya dapat membantu siswa tetapi juga meringankan beban guru dalam pekerjaan sehari-harinya. Kemudian yang ketiga itu ada pembelajaran berbasis kreativitas. Gen AI membuka peluang baru untuk proyek kreatif seperti pembuatan cerita, desain visual, atau pemrograman sederhana. Siswa bisa memanfaatkan AI dalam mengembangkan ide dan belajar lebih lanjut dengan cara yang menarik dan interaktif. Ya, selain itu juga AI juga membuka peluang yang kreatif yang baru. Jadi ya siswa bisa mencoba hal-hal baru seperti membuat cerita, menggambar, atau membuat proyek multimedia.
AI membantu mereka menuangkan ide-ide tersebut dengan lebih mudah dan memungkinkan mereka belajar dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Kemudian masuk ke yang kedua, yaitu kerugian Gen AI dalam pendidikan. Yang pertama ada risiko plagiarisme dan ketergantungan. Karena Gen AI dapat menghasilkan teks dan jawaban secara instan, ada risiko bahwa siswa akan cenderung menyalin jawaban tanpa memahami materinya. Mereka ya hanya kopas saja langsung tanpa memahami apa itu materinya. Jadi hal ini dapat menghambat kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan menganalisis masalah secara mandiri. Meskipun Gen AI memiliki banyak manfaat, kita juga tahu bahwa kita harus mewaspadai resiko-resikonya itu. Ya, salah satunya yang terbesar itu ya ini plagiarisme. Dengan adanya AI, siswa bisa saja menyalin jawaban tanpa benar-benar memahami konsepnya. Ini bisa menyebabkan ketergantungan pada teknologi tanpa benar-benar belajar. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya keterlibatan kognitif. Penggunaan AI untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan tugas dengan cepat dapat menyebabkan siswa tidak melalui proses belajar yang mendalam. Mereka mungkin tidak mengembangkan pemahaman konseptual yang kuat karena tidak terlibat aktif dalam proses belajar. Ketika siswa mengandalkan AI untuk menjawab pertanyaan, mereka mungkin melewatkan proses berpikir yang terbilang penting. Belajar bukan hanya tentang mendapatkan jawaban, tetapi juga tentang memahami proses bagaimana jawaban itu diperoleh. Jika siswa tidak terlibat secara kognitif, mereka mungkin kurang memahami pelajaran dan kehilangan kesempatan untuk berpikir kritis. Dan poin yang ketiga yaitu ketimpangan akses teknologi. Beberapa siswa mungkin tidak memiliki akses ke perangkat atau koneksi internet yang memadai, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan manfaat dari Gen AI sebagaimana siswa yang memiliki akses penuh. Hal ini bisa memperlebar kesenjangan pendidikan antara siswa dengan akses terbatas dan yang lebih beruntung. Jadi tidak semua siswa memiliki akses ke teknologi atau internet yang baik. Ini bisa menimbulkan ketimpangan di mana siswa yang memiliki akses penuh belajar lebih cepat, sementara yang tidak punya akses itu jadi tertinggal gitu. Hal ini perlu diperhatikan agar teknologi seperti Gen AI tidak malah memperlebar kesenjangan pendidikan. Kemudian kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu risiko Gen AI dan cara meminimalkannya. Yaitu risiko penyalahgunaan untuk kecurangan. Solusinya itu ya untuk meminimalisir risiko ini, sekolah atau institusi dapat menggunakan perangkat lunas seperti ya pendeteksi plagiarisme. Pengajar juga bisa melakukan penilaian berbasis proses yang menilai bagaimana siswa mencapai jawaban dan bukan hanya jawaban akhirnya, sehingga mengurangi ketergantungan pada jawaban instan dari AI. Jadi ini jika siswa hanya mengandalkan AI untuk mengerjakan tugas, mungkin mereka ya tidak mendapatkan pembelajaran yang diharapkan. Ya, solusinya adalah menggunakan alat pendeteksi plagiarisme dan membuat penilaian yang lebih berbasis proses. Ini juga sudah banyak sih, kalau kita ingin memakai alatnya itu bisa saja langsung dicari pada Google, sebenarnya sudah ada. Tinggal cari saja deteksi plagiarisme ya. Kemudian itu bisa langsung kalian cek. Ya, jadi dengan begitu ya guru bisa mengetahui apakah siswa itu benar-benar memahami materinya atau hanya menyalin jawaban saja, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua ada kebergantungan berlebihan. Solusinya ini ya pendampingan tentang penggunaan AI sangat penting. Siswa perlu diberi pemahaman bahwa Gen AI adalah alat bantu dan bukan sumber utama untuk menyelesaikan tugas. Institusi juga dapat membatasi penggunaan Gen AI hanya untuk riset atau eksperimen, bukan untuk tugas yang menuntut keaslian pemikiran. Untuk mengatasi ini,
sekolah atau pengajar bisa memberikan bimbingan tentang penggunaan AI, siswa perlu memahami bahwa AI adalah alat bantu, bukan satu-satunya sumber jawaban. Institusi juga bisa membatasi penggunaannya hanya untuk riset dan eksperimen saja, riset atau eksperimen saja. Kemudian itu tadi komponen kedua. Yang ketiga itu ada risiko lainnya, itu kebocoran data pribadi, yaitu solusi platform Gen AI yang digunakan untuk lingkungan pendidikan harus menerapkan kebijakan privasi ketat untuk melindungi data siswa. Institusi juga perlu memahami regulasi keamanan data seperti GDPR atau regulasi lokal yang melindungi data pengguna. Resiko lain dari sini yaitu kebocoran data pribadi siswa. Jadi oleh karena itu sangat penting bahwa platform AI yang digunakan dalam pendidikan harus memiliki perlindungan data yang ketat. Institusi juga harus mengikuti aturan keamanan data untuk menjaga informasi siswa tetap aman dan terjaga. Kemudian kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu potensi Gen AI dalam pendidikan. Penelitian dan inovasi pembelajaran. Dengan kemampuan untuk menganalisa data dalam jumlah besar, Gen AI dapat membantu peneliti memahami tren belajar, kesulitan siswa, dan cara meningkatkan efektivitas metode pengajaran. Hal ini memungkinkan pengembangan metode pendidikan yang lebih cepat dan berbasis bukti. Gen AI juga tidak hanya membantu siswa dan guru, tetapi juga mendukung penelitian pendidikan. Dengan AI, kita bisa menganalisis data besar untuk melihat pola belajar siswa dan menemukan metode pengajaran yang lebih efektif. Ini membuka peluang untuk inovasi pembelajaran berbasis data. Kemudian yang kedua itu ada pembelajaran interaktif dan adaptif. Jadi Gen AI dapat menjadi mentor virtual yang merespon kebutuhan siswa. Jika siswa tidak memahami suatu materi, AI bisa memberikan penjelasan ulang dengan gaya yang berbeda, menambahkan visual atau menawarkan latihan tambahan, juga menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif. AI memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif. Jika seseorang kesulitan, AI bisa memberikan penjelasan yang lebih sederhana atau latihan tambahan. Sistem ini bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan siswa secara real time, menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan pastinya tetap tepat sasaran. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan kemampuan analisis. Siswa yang menggunakan AI untuk proyek penelitian atau analisis data dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan analisis. Mereka belajar bagaimana mengajukan pertanyaan yang tepat, menguji hipotesis, dan menginterpretasikan hasil, yang merupakan keterampilan penting dalam pendidikan modern. Yaitu pada poin yang terakhir ini, Gen AI membantu siswa mengembangkan kemampuan analisis. Dalam proyek penelitian, AI dapat membantu siswa melakukan analisis data, menguji hipotesis, dan memahami bagaimana cara berpikir kritis. Ini adalah keterampilan yang sangat berguna, terutama di era digital saat ini. Nah, kira-kira kesimpulan dari materi kita yang tadi, yaitu generatif AI memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif dalam dunia pendidikan dengan menghadirkan pembelajaran yang lebih personal, efisien, dan interaktif. Namun seperti teknologi lainnya, Gen AI juga memiliki tantangan seperti risiko plagiarisme, ketergantungan berlebihan, dan masalah privasi data. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan dan bimbingan etis dalam penggunaannya agar Gen AI bisa dimanfaatkan secara optimal tanpa menimbulkan dampak negatif. Dengan pengelolaan yang bijak, Gen AI dapat menjadi alat pendukung yang sangat bermanfaat dalam pendidikan, memperluas akses, meningkatkan kreativitas, dan membantu siswa serta pengajar dalam mencapai tujuan pembelajaran yang lebih efektif. Ini bukan hanya tentang mengadopsi teknologi, tetapi juga bagaimana kita mengintegrasikannya
dengan nilai-nilai pendidikan yang mendasar untuk menciptakan pengalaman belajar yang berarti dan berkelanjutan. Sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.